Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ansari wa ali baiti ridwanullahi ajma'in. Syahadallahi lahumul Fatihah. إلى حضرة الشيطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع الأولياء من مشارق الأرض ومغاربها في البر والبحر أينما كانوا وخصوصا أولياء تسعة إندونيسيا وفي جزيرة الجوا وخصوصا الأرخين بأشياء أشاري وخصوصا الأرخين بيرشة أمن وخصوصا الأرخين ولمن أمر في هذه القرية ولطن رشيا ولله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء والجميع الأنبياء المرسلين والأولي العارفين وشهداء الصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى روح جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وأقربائنا واشتقائنا ولجميع شيخنا ولمن استمعنا ها هنا لهم الفاتحة. وخصوصا إلى روحين بيامين sekalian بيسمان sekalian اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وواسع مدخلهم وتقبل حسناتهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا وداهم. وخصوصا إلى روح من أهل هذا الجماعة sedaya bapak ibu nipun kula iki jamaah GSM ingkang sampun sumari keluarganipun sedaya pun ingkang sampun sumari sedaya jelar sedaya kang hal ingkang tebih ingkang cela ingkang karimatan ingkang boten karimat saking bapak saking ibu fi qubrihim taqabbalallahu amalahum wa ghafara dzunubahum wa nawwara qabrahum wa ja'ala qabrahum ratatan من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خفرة من خفر النير اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وواسع مدخلهم وتقبل حسناتهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم الفاتحة. Wa khususan tepatang sedaya jamaah mugi keluarganipun sedaya bersama ketaksinan dan gerah mugi-mugi dipun paringi kesehatan kesarasan kawilujengan dipun angkat penyakitipun dipun angkat dosa-dosanipun dipun angkat derajatipun dipun paringi kesabaran ketabahan keikhlasan kegiatan agenipun nabi ujian. Allahumma rabbana si'anti bil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan ila shifaa ka shifaa la yughadiru saqama lana wa lahumul Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Wa khususan tepatang sedaya ingkang hadir ing majelis menika mugi-mugi dipun paringi panjang umur ingkang barokah, kesehatan ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat ingkang barokah, rezeki ingkang halal ingkang barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri ingkang shalih lan shalihah, dipun paringi istiqomah anggenipun netepi ibadah, saged istiqomah anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, dipun kampelaken anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, dipun kampelaken anggenipun ziarah Mekah Madinah, dipun tebih saking sedaya musibah ba'la lan fitnah mugi kita sedaya bijang saged husnul khatimah. Al-Fatihah. Istighfar sareng-sareng. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an
بنية صالحة. الفاتحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin muhtaram, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai kang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Nurul Atqiya Pulau Tondo ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kita haturkan rasa syukur kita atas nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita semuanya pagi hari ini. Meskipun kita semuanya mungkin tidak mungkin bukan mungkin tapi pasti memiliki ujian, pasti memiliki cobaan, karena orang hidup itu pasti diberi ujian. Ya Allah, saya kok banyak ujian, saya kok selalu diberi cobaan karena jenengan masih hidup. Gampil mawon kalau jenengan pingin tidak punya ujian, yaitu tidak hidup. Selama panjenengan masih hidup, ujian akan selalu diberikan kepada panjenengan. Nah, ujian itu ada dua, ujian berupa kenikmatan maupun ujian berupa bala, musibah. Seringkali orang dekat kepada Allah ketika berupa ujian keburukan atau musibah, itu orang jadi ingat kepada Allah. Tapi ketika diberikan oleh Allah ujian kenikmatan, lupa. Seringkali seperti itu. Nah, oleh karena itu, di setiap saat, setiap detik panjenengan hidup di dunia itu selalu mendapatkan ujian. Oleh karena itu oleh Allah selalu, oleh Rasulullah ini dianjurkan kita sering membaca alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, ala atas kulli setiap hal kejadian, hal setiap hal. Artinya ketika kita mendapatkan ujian kenikmatan kita bersyukur. Ketika mendapatkan ujian berupa musibah kita juga bersyukur, karena yang memberikan ujian adalah Allah. Setiap Allah memberikan ujian pasti ada di balik itu peningkatan derajat diri kita atau orang yang diuji itu. Karena itu orang yang derajatnya sudah tinggi, ketika dia mendapatkan musibah, dia tidak hanya mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun, tapi juga dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas segala apapun yang Engkau berikan kepada kami, itu semuanya adalah ketentuan Engkau. Nah, itu adalah bentuk bagian dari keimanan. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun iman yang terakhir apa? Percaya dengan qada dan qadar. Seringkali orang percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat, dengan rasul, dengan kitab, dengan hari kiamat, tapi orang tidak percaya dengan qada dan qadar. Diberikan ketentuan seperti ini, kemudian aku kok koyong ini tuh nasibku Gusti Allah kok ora adil. Nah, itu bagian dari keluhan, mengeluh, menganggap Allah tidak adil. Padahal keimanan itu yang terakhir, derajatnya yang paling tinggi juga ini adalah beriman kepada segala ketentuan Allah, baik yang sudah terjadi maupun belum terjadi. Maka
Ini menjadi peringatan untuk kita, khususnya saya pribadi, untuk senantiasa bersyukur dalam segala keadaan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang pandai dalam bersyukur. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Nun sewu niki sinyal saya tidak bisa, kemudian wifi lupa saya passwordnya. Ada yang ingat nomor mboten passwordnya wifi sini? Nurul Atqiya dalam sami oh mboten nyantol. Oh nggih pun lek ngaten niki agak tersendat menika, mboten napa-napa yang ada di rumah mungkin tidak bisa mendengarkan langsung, ada jeda nanti 1 jam kemudian. Nggih. Nah ingatan kita hari ini kita akan melanjutkan materi kita nggih, yaitu surat Al-Waqiah. Kemarin sampai ayat pinten? Sampai ayat 5. Nggih, hari ini ayat 6. Kita murajaah lumiyin ayat 1 sampai ayat 5. Kita awali dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Baik, alhamdulillah sampai situ nggih kemarin. Sekarang kita masuk ke ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 6 kita masuk ke yadain terlebih dahulu ya. 6 berarti tangannya sebelah kanan, buka semua tekuk kelingkingnya, ditekuk cendhike nggih. Niki ditekuk cendhike 6. Jadi ditempelkan di telapak tangan cendhike ngoten. Yang lain nekuk mboten napa-napa. Yang penting niki yang nempel ke telapak tangan niku 1 jari yaitu kelingking. Ikuti saya. 6 fakanat. Lagi 6 fakanat. 7 wa kuntum. 7 wa kuntum. 8 fa ashabul maimanah. 8 fa ashabul maimanah. Ya, maimanati mawon nggih, maimanati. 8 fa ashabul maimanati. 8 fa ashabul maimanati. Lagi 9 wa ashabul masy'amati. 9 wa ashabul masy'amati. Lagi 9 wa ashabul masy'amati. Baik. Silakan dirangkai 6 sampai 9 dulu. Wahid itnani tsalatsa. 6 fakanat. 7 wa kuntum. 8 fa ashabul maimanati. 9 wa ashabul masy'amati. Lagi 6 9
10. Kalau 10 berarti sebelah kiri 1, sebelah kanan menggenggam 0. Nggih. Ini namanya 10. 10 wasabiqunas. 10 wasabiqunas. Lagi. 10 wasabiqunas. Lagi. 10 wasabiqunas. Saya tambahkan 1 lagi, 11. Nggih. 11 ulaikal. 11 ulaikal. Lagi. 11 ulaika. Lagi. 11 ulaika. Baik, ayat 6 sampai 11 wahid ithnani tsalatsa. 6 fakanas, 7 fakuntum, 8 faashabul maimanati, 9 faashabul mas'amati, 10 wasabiqunas, 11 ulaika. Lagi. 6 fakanas, 7 wakuntum, 8 faashabul maimanati, 9 faashabul mas'amati, 10 wasabiqunas, 11 ulaika. Baik, tidak perlu dihafalkan nggih, cukup kita ketahui saja depan-depannya. Ya. Baik, berarti ini mulai 6 sampai 10 ini depannya selang-seling nggih. Fa wa. Nah, terakhirnya wa lagi. Ya. Baik. Ngaten nggih? Ya. Sekarang kita masuk ke famil Quran. Ikuti saya. Fakanat, maka jadilah dia. Fakanat, maka jadilah dia. Ya. Dia apa tadi? Yang kemarin ayat 5, dia jibalu. Dia gunung, ya. Habaan, seperti debu. Habaan, seperti debu. Mumbatha, yang berterbangan. Mumbatha, yang berterbangan. Kita ulangi nggih. Fakanat, maka jadilah dia. Fakanat, maka jadilah dia. Habaan, debu. Habaan, debu. Mumbatha, yang berterbangan. Mumbatha, yang berterbangan. Nah, ini sebenarnya masih ada kaitan dengan kemarin di ayat 6 ini, rangkaiannya. Nah, kemarin kita hentikan sampai ayat 5. Nah, harusnya rangkaiannya dengan sampai ayat 6 ini. Ketika gunung-gunung itu dihancurkan. Kalau sekarang gunung itu meletus kan nggih? Gunung meletus, gunungnya masih utuh apa sudah hancur sekarang? Nah, masih utuh ya, karena dia mengeluarkan lahar, mengeluarkan lava, nggih. Kemudian yang bagian dalam keluar, tapi bentuk gunungnya saat ini masih ada, nggih. Tapi nanti di hari kiamat dia tidak hanya sekedar mengeluarkan, meletuskan lahar lava, akan tetapi dia juga hancur. Fakanat haba'am mumbatha, gunung itu hancur sampai dia melebur seperti debu. Jangan bayang nih, ini saking dahsyatnya ledakan dari dalam menyebabkan gunung itu pun hancur, gunung itu sendiri hancur, ya. Kalau sekarang kan ledakan begitu dahsyat, tapi gunungnya masih kokoh berdiri. Suatu saat masih bisa meletus lagi, gunungnya masih ada. Tapi nanti di hari kiamat, fakanat haba'am mumbatha, gunung itu hancur, lebur seperti debu, dan ini kemudian mumbatha, debu itu berterbangan kemana-mana. Ya. Bukan kerikil, bukan geragal, bukan kerikil, tapi haba'an, debu. Jadi begitu lembutnya,
saking dahsyatnya ledakan itu kemudian menyebabkan gunung itu sendiri hancur menjadi seperti debu dan berterbangan. Bayangkan dari dalam saja dahsyatnya kemudian sampai menghancurkan, saat ini menghancurkan di lingkungan sekitarnya. Itu masih bagian dalamnya. Bagaimana dengan gunung itu sendiri ketika hancur? Sudah ya, semua yang ada di sekelilingnya bahkan jauh dari gunung itu pun kemudian akan hancur. Ditambah lagi di ayat 4 kemarin, idza rujjatil ardu rajja, ketika di situ tidak ada gunung berapi tapi gempa bumi melanda di daerah situ. Gedung-gedung hancur karena gempa bumi itu ya. Wabussatil jibalu bassa, gunung itu hancur, fakanat haba'am mumbatha, hancur seperti debu yang mumbatha, berterbangan ya. Gambaran pada hari kiamat. Kita lanjutkan lagi. Wa kuntum dan kalian, azwajan pasangan, salasatan tiga. Kita ulangi ya. Wa kuntum dan kalian adalah. Ya. Azwajan pasangan. Ya, azwaj itu pasangan-pasangan. Kalau bahasa Arab kan zauj itu adalah zauji, itu adalah suami. Kalau zaujati itu istri, artinya pasangan gitu kan. Nah, ini dipasangkan, setiap manusia nanti memiliki dipasangkan pada salasatan tiga. Jadi nanti di hari kiamat kita semuanya berada di padang mahsyar, di padang mahsyar. Ini tadi kan sudah gambaran hari kiamat di dunia, ketika kemudian goncangan gempa bumi, dahsyatnya gunung yang hancur, semuanya kemudian rata dengan tanah, hilanglah kehidupan di muka bumi, kemudian nantinya semua orang dibangkitkan pada hari kiamat di padang mahsyar. Nah, di ayat 7 ini gambarannya ketika orang dibangkitkan di padang mahsyar, kita semuanya nanti akan dimasukkan ke dalam 3 golongan. Tinggal golongan yang mana kita berada di situ. Ya, kita lanjutkan. Fa maka ashabu golongan. Ashabu seperti yang saya sampaikan dulu itu bisa bermakna sahabat, bisa bermakna golongan, bisa bermakna penghuni ya. Ashabul kahfi berarti penghuni gua kahfi ya. Kemudian ashabul jannah, penghuni surga. Nah, ashabu, nah di sini golongan. Kita lanjutkan dulu. Al maimanati kanan. Ma apakah? Ashabu golongan. Al maimanati kanan. Kita ulangi ya. Fa maka ashabu golongan, al maimanati kanan. Ma apakah? Ashabu golongan, al maimanati kanan. Yang pertama adalah golongan kanan. Di situ ma ashabu, ma itu maknanya sebenarnya apakah, tapi di situ para tafsir menyampaikan ma itu alangkah. Jadi ma ashabu alangkah. Kalau kanan berarti kan bahagia. Maka alangkah bahagianya orang-orang yang termasuk golongan kanan. Siapa itu? Ya orang-orang yang menerima catatan dengan tangan kanan. Ya. Begitu beruntungnya orang-orang yang ketika dihisab di hari kiamat di padang mahsyar nanti dia mendapatkan catatan dengan tangan kanannya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Ya. Kita lanjutkan. Wadan ashabu golongan, al-mash'amati kiri. Ma apakah? Ashabu golongan, al-mash'amati kiri.
kita belajar bahasa Arab nggih, maimanah itu kanan, masy'amah itu kiri. Kita ulangi. Wa dan ashabu golongan al-masy'amati kiri. Ma apakah? Ashabu golongan al-masy'amati kiri. Ya, ma ashabu berarti apakah atau alangkah sengsaranya ashabul masy'amah, orang-orang yang mendapatkan catatan dengan tangan kiri. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang menerima catatan dengan tangan kanan, kemudian kemarin ha umuqra'u kitabiyah kemarin kan, ya, ketika mendapatkan catatan dengan tangan kanan dia berteriak, siapa yang mau lihat catatanku, mau membuka kitabku silakan. Tapi sebaliknya orang yang mendapatkan catatan dengan tangan kiri apa? Ya laitaha kanatil qadhi, atau ya lailatani lam uta kitabiyah, celakalah aku, ya. Kenapa aku mendapatkan catatan dengan tangan kiri, ya. Maka di situ ada 3 golongan, tapi yang disebutkan di sini dijelaskan adalah 2, yaitu kanan dan kiri. Gambarannya nanti 3 golongan ini, sebelah kanan itu ada 2 golongan, sebelah kiri ada 1 golongan. Yang golongan kanan itu ada orang yang sangat dekat kepada Allah, dia bisa mendapatkan keberuntungan karena dia betul-betul mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kemudian ada juga golongan kanan yang masih harus dihisab, yang masih harus mendapatkan berbagai macam perhitungan, ya. Tapi kemudian yang ketiga, golongan kiri, yaitu golongan yang sudah ini tidak ada lagi keberuntungan di sini, maka dia tempatnya adalah di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini di situ gambarannya ayat 8 dan 9. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, yaitu golongan kanan, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, yaitu golongan kiri. Kita lanjutkan dulu. Wasabiquna, dan orang-orang terdahulu. Wasabiquna, dan orang-orang yang terdahulu. As-sabiqun, orang-orang terdahulu. As-sabiqun, orang-orang terdahulu. Kita ulangi. Wasabiquna, orang-orang terdahulu. As-sabiquna, orang-orang terdahulu. As-sabiqun, orang-orang terdahulu. As-sabiqun, orang-orang terdahulu. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya, ulaika, mereka itulah. Ulaika, mereka itulah. Al-muqarrabun, orang-orang yang dekat. Al-muqarrabun, orang-orang yang dekat. Ini golongan yang ketiga. Wasabiqun as-sabiqun, yaitu yang ketiga ini adalah orang-orang terdahulu yang beriman kepada Allah. As-sabiqun, dia masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Artinya mereka tanpa hisab sama sekali. Ini siapa itu? Ulaikal muqarrabun, yaitu orang-orang yang sangat dekat kepada Allah. Nah, ya, para ahli tafsir menyampaikan tafsirnya di ayat 11 itu, siapa itu muqarrabun? Ya, siapa itu orang terdahulu? Orang terdahulu yaitu seluruh umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang dimaksud dengan orang yang kemudian adalah orang-orang di zaman Nabi Muhammad. Jadi ada 3 golongan tadi. Siapa? Yang pertama mendapatkan catatan dengan tangan kanan, yang kedua yang mendapatkan catatan dengan tangan kiri, dan yang ketiga adalah as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu. Dan siapa itu? Ulaikal muqarrabun, orang-orang yang dekat, orang dekat kepada Allah, ya. Jadi orang yang dekat kepada Allah dasmundi, dia menyandarkan hidupnya dalam kehidupan di dunia ini semata-mata karena Allah. Dia melakukan segala sesuatu tidak mengharapkan apapun selain dari Allah. Ngaten, ya. Jadi dia makan niatnya bukan supaya kenyang, mboten. Nah, kalau saya itu kalau jenengan terus pundi. Aku mangan iki ben warak aku soalnya luwe. Ngaten. Nah, tapi
Terus kalau tidur, aku tidur mergo ngantuk. Ya, ngaten nggih. Tapi orang-orang yang qarrabun, orang yang dekat kepada Allah, segala sesuatu yang dia lakukan meskipun seolah-olah ini adalah kegiatan duniawi, kegiatan sepele, tapi semuanya disandarkan kepada Allah. Aku makan iki biar ndak lemes, ben aku kuat ngibadah. Jenengan nanti punya pikiran ngaten. Nggih, aku mangan iki ben kuat ngibadah. Aku turu ben aku engko iso melek ngibadah orang ngantuk. Ngaten. Nah, ini yang paling sederhana, makan dan tidur diniatkan untuk ibadah. Jangankan makan dan tidur, untuk kegiatan apapun dia. Ya, aku budal neng pasar. Iki aku engko arep golekne lawuh tinggi wong omah, tinggi bojoku tak masakne, iki bagian dari ngibadah. Nate jenengan ngaten. Nah, kalau kita bisa merasakan, kita bisa merasakan diri kita sendiri. Apakah kita sudah bisa melakukan itu? Kalau bisa, maka bisa digolongkan sebagai golongan ulaikal muqarrabun. Pun nggih. Ya, ini gambarannya pun boten usah muluk-muluk, yang penting ngompot catatan dengan tangan kanan itu pun luar biasa, nggih. Tapi kalau ada yang punya niatan segala sesuatu diniatkan karena Allah, inilah yang disebut dengan waliullah. Waliullah itu orang yang segala sesuatunya disandarkan semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Dia tidak peduli omongan orang lain bagaimana, yang penting tujuannya adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia kemudian menyandarkan dirinya, diniatkan segala sesuatunya ridho Allah, mendapatkan ridho Allah. Bukan hanya sekedar ngaji saja, bukan hanya sekedar wirid, sholat, tahajud, bukan. Segala aktivitas duniawinya dia tujukan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut ulaikal muqarrabun. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ya. Silakan kita baca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya baca ini. Fakanat haba'an mumbatha. Baik, itu dengung semua nggih. Dengung, dengung, ya. Hamba mumbatha. Saya baca mulai fakanat. Fakanat bersama-sama. Fakanat hamba mumbatha. Lagi. Sambil lihat terjemahan. Sekali lagi lihat terjemahan. Baik. Wa kuntum azwajan thalathah. Wa kuntum azwajan thalathah. Perhatikan wa kuntum, kun dengung betul. Tapi kalau tum itu tidak dengung. Ya. Jadi langsung tum az, tidak boleh tum az. Paham ya? Kalau kun itu dengung. Wa kuntum az, ngaten nggih. Wa kuntum azwajan, jang dengung, jang salatsa. Sama-sama. Wa kuntum azwajan salatsa. Lagi.
Perhatikan sah itu tidak boleh panjang. Tidak boleh salasah, tapi salasah. Ya. Wa kuntum azwajan salasah. Wa kuntum azwajan salasah. Sekali lagi. Wa kuntum azwajan salasah. Hai, iya kita rangkai wa fakanat wahid itsani salasa. Perhatikan ayat 6 mumbassa. Sa panjangnya hanya 2 ketukan saja. Ya. Mumbassa, tek berhenti. Nah, jangan nyeret menjadi mumbassa terlalu panjang. Ya, dia hanya 2 ketukan atau 1 ayunan saja. Mumbassa, set, selesai. Ya, tidak boleh lebih panjang lagi. Diulangi lagi fakanat wahid itsani salasa. Iya, habaan. Ini habaan, panjangnya hanya 4 ketukan atau 2 ayunan, tidak lebih. Ya, tadi terlalu panjang. Haba terlalu panjang gitu, nggih. Cukup 2 ayunan saja. Haba'am mumbassa. Wakil itsani tsalatsa. Lanjut. Wa tum azwajan salasah. Baik. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Lagi. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Lanjut. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Perhatikan di situ as pakai shad, kemudian masy'amah pakai shin. Ya, masy'amah. Yang satu shad. Bedanya terus pundi shad sama shin. Sering orang membaca shad itu seperti shin. Jadi ash. Bukan ash tapi as. Bagaimana cara bacanya? Shad itu sama seperti sin tempatnya. Di depan, nggih. Sin, coba jenengan bilang sin. Bisa kan? Sa, si, su, bukan shu, su, sa, si, su. Itu huruf sin. Kalau jenengan rasakan lidahnya depan jenengan itu berada di gigi depan tapi yang bawah. Sa, ya, ngeten biasa sa. Huruf shad sama seperti huruf sin tempatnya, bedanya lidahnya ditegangkan, so ditegangkan, menjadi tegang dia, so itu aja, so. Tapi kalau beda lagi dengan shin, shin masy'amah, shin, shin itu tempatnya di belakang, bukan di depan, bukan suin, tapi shin. Tempatnya pripun? Jenengan coba mengucapkan huruf iya. 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 Ketika jenengan mengucapkan huruf iya, rasakan lidah jenengan niku bagian kanan kiri nempel teng gigi geraham, datang bam. Nggih napa mboten? Iya, itu pasti kanan kiri nempel di gigi geraham. Lalu bagaimana huruf shin?
tempatnya sama seperti huruf ya, hanya bedanya bagian atasnya itu dinaikkan ke langit-langit, kemudian supaya mengeluarkan desisnya. Itu huruf shin. Maka kalau ingin mengucapkan huruf sya, ucapkan huruf iya dulu. Iya, kemudian di situ lidahnya yang bagian atas diangkat menjadi keluar huruf sya. Ya sya. Itu tempatnya huruf sya. Sya. Maka ketika mengucapkan masy'amah, masy'amah itu huruf shin. Kalau ashabul sad, ashabul. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Sama-sama. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Masy'amah ayat 9, ayat 9. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Lagi ayat 9. Rangkaikan 8 dan 9. Fa ashabul maimanati Ashabul maimanah. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Lagi sambil lihat maknanya. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. baik, ngaten nggih. Kita rangkaikan mulai fakanat wahid ithnani thalatha. والسابقون السابقون والسابقون السابقون. lagi والسابقون السابقون. lihat terjemahan والسابقون السابقون. ulaikal muqarrabun Ulaikal muqarrabun. lagi Ulaikal muqarrabun. sambil lihat terjemahan Ulaikal muqarrabun. mulai wasabiqun والسابقون السابقون. أولئك المقربون. baik. 3 golongan kita sudah pelajari ini. Sekarang
kita rangkaikan fakanat sampai ulaikal muqarrabun sebanyak 3 kali. Jangan dihafalkan tapi diresapi maknanya atau dilihat tulisannya. 3 kali wahid ithnani tsalatsa. Lagi sekali lagi fakanat silakan ditutup mushafnya ya. Ini terlihat panjang tapi 2 ayat ini diulang sehingga insyaallah mudah untuk dihafalkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 6 yaitu fakanat haba'am mumbatha. Fakanat maka jadilah ia habaan debu mumbatha yang berterbangan. Fakanat habaan mumbatha. Fakanat habaan mumbatha. Lagi lagi fakanat haba'an mumbatha. Wa kuntum azwajan thalathah. Wa kuntum azwajan thalathah. Lagi
kuntum dan kalian azwajan digolongkan ke dalam salasah 3 golongan. Wa kuntum azwajan salasah. Wa kuntum azwajan salasah. Baik, mulai fakanat. Fakanat haba'am mumbatha. Wa kuntum azwajan salasah. Baik, sekarang fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Lagi. Sembilan. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Lagi. Wa fokus nggih. Kalau 8 fa itu maimanah, kalau 9 wa itu masy'amah. Saya rangkai. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Sama-sama. Fa ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Hafal nggih? Insyaallah. Saya rangkai. Fakanat aba'am mumbatha. Wa kuntum azwajan thalathah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Bersama-sama. Wa kuntum azwajan thalathah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul masy'amati ma baik, pada ayat 7 wa kuntum azwajan salasah. Langsung mati nggih? Tadi masih ada yang nyeret panjang. Ya. Wa kuntum azwajan salasah. Baik, diulangi mulai fakanat wahid itnani salasah. Fakanat ammum basah wa ambul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Baik, itu dua golongan. Golongan yang terakhir was-sabiqun as-sabiqun. Was-sabiqun
golongan terdahulu yang lebih dulu masuk ke surga, ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang yang dekat dengan Allah. Was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Sekali lagi. Baik, iya, alhamdulillah. Kita rangkai ini. Saya baca dulu ya, difokuskan mulai ayat 6. Saya baca. Fakanat haba'am mumbatha wa kuntum azwajan thalathah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Fakanat wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Baik, alhamdulillah. Kita rangkai sebanyak 3 kali untuk menutup rangkaian kita pada pagi hari ini. Wahid, itsnani, tsalatsa. Faka lagi
Shadaqallahul azim. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah memberikan kepada kami kenikmatan untuk menghafalkan Al-Quran. Hari ini 3 baris, Masya Allah, 3 baris. Tapi panjenengan semuanya bisa hafal dengan lancar, alhamdulillah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa khatmil Quran. Semoga apa yang kita pelajari ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.